Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Mas Fitri. Ibu. Ya, sekarang sih Dina. Gimana kabarnya hari ini Fitri? Alhamdulillah baik. Hari ini sudah belajar ya? Belajar apa tadi? Kami juga tadi soalnya belum ada karena cuaca nggak mendukung. Iya, cuman ya karena hari ini ujian ya. Nah, jadi Fitri sudah ada nih persiapan untuk ujiannya nanti. Alhamdulillah ada. Nah, apa aja ini yang disiapkan? Rajin belajar. Tapi beberapa menit Bu. Oh, ya, apa berapa menit itu supaya tidak jadi juga ya. Jadi yang penting itu sudah ada persiapannya ya. Oke, begini kita ibu sudah bicara dengan Fitri sebelumnya ya, bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling individu. Nah, Fitri, ibu mau tanya nih, Fitri sudah pernah belum melakukan konseling individu? Belum? Jadi ibu jelaskan sedikit bahwa kegiatan konseling individu yang akan kita lakukan ini yaitu adalah di mana ibu sebagai guru BK dan Fitri sebagai siswa atau konseling, kita nanti akan mencoba mendiskusikan ya sebuah permasalahan yang Fitri sedang alami. Jadi kita akan membantu Fitri dalam kegiatan ini, akan membantu Fitri untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialami ya. Sebelumnya ibu minta izin ya bahwa kegiatan hari ini itu ibu rekam ya, tidak apa-apa ya Fitri ya. Sebelum kita memulai kegiatannya, kita awali dengan berdoa bersama dulu ya. Berdoa sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa bersama, berdoa dulu. Berdoa selesai. Jadi konseling individu yang kita akan laksanakan ini tujuannya yaitu adalah supaya Fitri ini nanti lebih bertanggung jawab dalam hal kedisiplinan di sekolah ya. Kalau ibu mau tanya ini, menurut Fitri kedisiplinan itu seperti apa? Betul ya, mematuhi aturan yang ada di sekolah ya. Kemudian menurut Fitri ini penting gak sih untuk siswa itu berlaku disiplin? Sangat penting Bu. Sangat penting ya, karena apa nih? Karena kan kalau disiplin kan bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Iya betul. Jadi kalau kita disiplin berarti kita sudah bisa menilai ini yang baik dan yang buruk ya. Selain itu kalau kita disiplin juga kan akhirnya kita bisa lebih terarah untuk belajar sekolah ya. Kemudian menurut Fitri, kalau Fitri lihat dirinya ini sudah merasa bahwa Fitri ini sudah termasuk disiplin atau belum? Belum Bu. Kenapa? Ya karena suka terlambat ke sekolah, suka bolos pada setiap terakhir. Oh, jadi Fitri ini masih merasa ya, karena ternyata masih ada hal-hal yang masih belum masih berlanggar ya, seperti terlambat. Nah, nanti jadi di konseling video ini nanti kita akan melakukan, nanti Fitri akan mengungkapkan tuh permasalahan apanya, terus apa sih yang menyebabkan Fitri itu masih tidak disiplin ya. Jadi nanti ibu harapkan nanti dalam kegiatan ini Fitri lebih terbuka ya untuk mengungkapkan permasalahannya. Kemudian jangan takut, nggak usah ada yang ditutup-tutupi ya. Pokoknya ungkapkan saja apa yang Fitri rasakan ya. Apa sih masalah sebenarnya yang kita alami saat ini? Karena hal-hal yang mungkin tidak layak atau tidak pantas untuk diketahui itu akan kita jaga kerahasiaannya ya. Tidak akan kita bagi tahu kepada orang yang orang lain di luar kegiatan kita hari ini ya. Fitri ya paham ya sampai di sini? Paham. Jadi ada yang mau ditanyakan Fitri? Tidak ya, kalau tidak ada ibu, kita perlu juga menyepakati waktu pelaksanaan kita hari ini. Jadi mungkin kita akan laksanakan dalam waktu 1 kali 40 menit ya, sepakat ya? Ya. Jadi kalau memang belum ada tanyakan berarti Fitri sudah siap ya, kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya ya. Ibu di sini mau minta nih, kan tadi Fitri bilang bahwa Fitri itu ternyata merasa bahwa dirinya itu masih kurang disiplin ya dalam hal tadi. Selain coba diceritakan lebih detail bahwa apa sih yang menurut Fitri yang dalam dirinya itu belum disiplin gitu.
Karena ya, saya sih suka terlambat, suka bolos di pelajaran, soalnya kalau di kelas tuh malas banget belajar. Jadi kalau sering datang terlambat ke sekolah gitu. Jadi berarti sering datang terlambat, kemudian sering bolos ya. Kalau bolosnya itu biasanya jam terakhir atau di sela-sela pergantian pelajaran? Jam terakhir. Jam terakhir ya. Kini ibu mau tahu nih, Fitri sering datang terlambat itu kalau gara-gara apa menurut Fitri? Gara-gara begadang. Begadang. Jadi kalau malam itu apa-apa sih yang dilakukan di rumah? Main game dulu. Main game. Itu main gamenya sampai jam berapa? Kadang sampai jam 1. Sampai jam 1. Jadi tidurnya itu jam 1. Iya. Kira-kira kalau tidurnya jam 1, Fitri bangunnya jam berapa? Kira-kira kalau jam 6:30 itu pun dibangun sama ibu. Oh, biasa setengah 7 tapi dibangun sama ibunya gitu ya. Tapi kalau bangun setengah 7 itu masih terlambat ke sekolah? Masih, karena harus mandi dulu. Oh, jadi masih banyak kegiatan ya. Apa sih yang Fitri lakukan itu sebelum berangkat ke sekolah? Kalau bangun tuh tidak langsung mandi, main HP dulu. Oh, masih main HP lagi ya. Belum pantas ya. Jadi kalau misalnya bangun main HP dulu, terus kemudian mandi gitu. Lalu apa lagi? Ya, sarapan. Sarapan, baru berangkat sekolah. Biasanya itu sampai sekolah jam berapa? Kadang jam 7:30. Itu yang menyebabkan Fitri itu terlambat karena biasanya itu sudah terlambat bangun ya, baru terlambat lagi, maksudnya sampai di sekolahnya ya. Kemudian kalau masalah Fitri membolos tadi, kira-kira itu karena apa, Fit? Ajakan teman bu. Karena diajak temannya. Jadi temannya tuh biasa ajak kayak mana sih ajaknya? Ayo Fit, bolos, ntar kita mau beriuk. Hah? Jadi bilang, ayo bolos. Kemana tuh biasanya kalau bolos sama temannya? Ke warung. Ke warung lagi, nongkrong ya Allah. Jadi itu kalau misalnya jam terakhir, kenapa itu selain diajak temannya, biasanya itu jam terakhir itu kenapa bolosnya lagi? Males bu. Malas ya, sudah kayak merasa ya, kayak merasa punging nggak belajar ya. Kalau di sekolah itu semua pelajaran ada tidak yang tidak disukai oleh Fitri? Ada bu. Pelajaran apa? Pelajaran IPS. IPS. Kenapa? Soalnya itu bahasnya yang pokoknya nggak bisa masuk ke otakku. Oh, susah dipahami ya. Kemudian kalau ibu tanya masalah yang Fitri alami sekarang itu sebenarnya dari faktor dirinya Fitri sendiri atau dari orang lain? Faktor diri saya sih. Faktor diri sendiri ya. Kenapa menurut Fitri, kenapa dari dirinya? Karena kan saya sendiri yang begadang, main terus nongkrong, saya mau jadi ribut sama teman, saya malas juga. Iya, jadi menurut Fitri ini memang karena Fitri ya, karena Fitri sendiri yang begadang. Berarti Fitri kalau ibu tanya lagi apa-apa nih rencana perubahan yang akan datang Fitri, coba Bisa mengatur waktu lagi bu. mengatur waktunya itu yang seperti apa? Mengatur waktunya dengan HP dan mana yang harus tidur. Jadi mengatur waktu untuk main HP-nya dan mengatur waktunya tidurnya lebih awal ya. Kemudian apa lagi? Kalau untuk bolos sih harus menilai teman itu dari sisi positifnya dan nggak boleh mengikuti hal negatifnya. Ya, mulai bisa berkata tidak ya untuk hal-hal negatif dan lebih baik berteman kepada teman-teman yang lebih memberikan pengaruh positif ya. Ya, jadi itu adalah rencana-rencana yang akan Fitri lakukan untuk mencapai perubahan yang lebih baik ya. Nah, karena Fitri tadi sudah punya rencananya, ibu ini punya pekerjaan rumah, jadi lebih baiknya juga Fitri menulis nih. Ada pulpennya Fitri? Fitri sekarang tulis di sini kan, di sini ada rencana tindakannya Fitri. Tadi kan Fitri sudah punya rencana sendiri ya untuk tindakannya. Yang pertama ini sudah ada ya rencananya Fitri ya, ini lihat dulu ya.
tidur lebih awal jam 9 ini adalah mengatur waktu supaya tidak terlambat sekolah ya. Berarti rencana tindakannya dalam melakukan tindakannya adalah tidur lebih awal jam 9, main HP dikuranginya ini main HP-nya ini seperti apa dikuranginya? Kurangnya seperti enggak begadang, maksudnya ada begadang untuk main HP. Jadi tidak main HP lagi sampai begadang ya. Jadi main HP-nya ini tuh kira-kira Fitri dari berapa jam nih satu malam maksudnya durasi main HP-nya? Durasinya udah 54 menit. Ya bisa ya, 1 jam dalam satu malam itu ya bisa ya. Jadi supaya Fitri juga tidak kebablasan nanti sampai tengah malam lagi main HP-nya ya, sudah bagus. Nah ini kalau ke sekolah tidak singgah-singgah, berarti Fitri kalau sudah ini rencananya itu berangkat ke sekolah jam berapa? Berangkatnya jam setengah 7 atau sekitar jam 6.40 lah. 6.40. Jadi kan ke sekolah itu terus kemudian yang Ibu mau tanyakan lagi waktu pelaksanaannya nih kapan Fitri mau mulai melaksanakan rencananya ini? Mulai dari sekarang. Mulai sekarang. Jadi berarti Fitri nanti Ibu akan dilihat ya. Nanti sampai jam terakhir Fitri masih di sekolah atau belum ya? Ya, jadi kemudian itu yang membolosnya ya. Berarti kalau yang tidak datang terlambatnya ini kapan? Ya mulai nanti malam ya dipraktekkan apakah Fitri nanti malam itu sudah tidur lebih awal atau tidak ya. Sudah bagus ya. Nah kemudian berarti sudah ada ya rencana yang akan Fitri lakukan. Semoga rencana ini betul-betul Fitri lakukan ya. Jadi Ibu juga akan ikut mengawasi selain guru atau orang tua yang Ibu suruh Fitri suruh untuk mengontrol atau mengawasi rencana yang Fitri lakukan ini, Ibu akan juga ikut turut melihat ya perubahannya Fitri ya. Ya. Kemudian sebelum kita akhiri di pertemuan kita ini, Ibu ada LKPD. Silakan Fitri kerja. Di situ ada 3 pertanyaan ya. Ini semuanya sudah kita lakukan. Yang pertanyaan pertama itu kan bisa mengungkapkan apa yang ingin Fitri ungkapkan hari ini. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, Ibu ingin mendengar poin-poin apa yang bisa Fitri dapatkan dari konseling yang kita lakukan hari ini. Saya bisa mengambil makna karena saya bisa menilai diri saya sendiri karena saya tidak disiplin dan saya sudah bisa melakukan hal yang positif lagi untuk berubah diri saya untuk lebih baik lagi. Ya, jadi Fitri sudah bisa menilai ya. Satu lagi nih hal yang harus diisi oleh Fitri yaitu adalah lembar evaluasi ya. Lembar evaluasi ini Fitri checklist saja sesuai dengan apa yang Fitri rasakan. Ini adalah angket kepuasan konseling ya. Kepuasan Fitri melakukan ini akan Ibu gunakan untuk mengevaluasi kegiatan kita hari ini. Ya, jadi kegiatan hari ini bisa kita akhiri ya. Ya, jadi kedepannya itu kalau misalnya kita akan lihat nih. Jadi kedepannya rencananya adalah kita akan melakukan evaluasi nih. Apakah rencana-rencana ini betul-betul bisa membuat Fitri menjadi orang yang menjadi lebih disiplin ya. Jadi apakah rencana-rencana Fitri ini efektif ya? Nanti kita akan lihat. Jadi kapan mau bertemu Ibu lagi untuk membicarakan evaluasinya? Minggu depan ya. Minggu depan berarti itu kan sudah semester ya. Berarti Fitri bisa datang ke ruangan Ibu. Kita bertemu kembali, kita bicarakan apakah rencana-rencananya Fitri ini betul-betul sudah optimal ya, sudah efektif untuk membuat Fitri tidak terlambat lagi
lagi, sudah tidak bolos lagi ya. Bukan saja untuk hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Amin. Oke, berdoa sudah hadir. Terima kasih sudah mengungkapkan masalahnya dengan terbuka ya. Hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Terima kasih Bu.